Shalom Bipro. Thank you. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Apa kabar teman-teman? Masih di bulan Juli, pasti kita sudah tahu ya. Sepanjang bulan ini kita akan kupas mengenai apa tujuan hidup kita di dalam sebuah visi ilahi, di dalam sebuah visi Allah. Ya, minggu lalu kita sudah sama Pak Billy Lantang, sudah talk show, sudah tanya beberapa hal ya, macam-macam, sebagian belum terjawab. Mohon dimaklumi karena durasi waktu. Tapi kami teman-teman dari Bipro sudah menyadur semuanya dan kami sudah sampaikan kepada Pak Billy Lantang, nanti akan direspon satu persatu. Nanti teman-teman akan dibalas mungkin dari hotline-nya Bipro. Apa yang jadi pertanyaan teman-teman, semoga bisa terjawab melalui Pak Billy Lantang kemarin. Minggu depan juga jangan lupa ya, masih kita akan belajar lagi mengenai tujuan hidup minggu depan dengan Kohan Han ya, Pastor Agus Gunawan dari Australia. Kemudian dia akan bahas The Potter's Hand, jadi gimana sih proses hidup itu akan menuntun kita untuk menemukan tujuan hidup kita. Dan di pekan terakhir nanti juga akan teman-teman diberkati dari salah satu pembicara juga di tempat ini, Bapak Pendeta Daniel Aliang. Ya, kalau saya masih kenal sama beliaunya, biasanya saya panggil beliaunya Ko Aliang. Ya, sebenarnya dari Surabaya juga, tapi sekarang sudah ke Bethany Solo. Jadi akan dibahas juga bagaimana light up your world, bagaimana kita impacting, bagaimana kita akan belajar firman Tuhan, gak cuma sekedar jadi firman Tuhan, tapi kita menghidupinya, bahkan kita berdampak di sana. Ya, nah hari ini kita akan belajar satu topik, judulnya, saya dikasih judul dari Bipro, On Vision. Jadi bagaimana kita hidup dengan visi Allah. Goalsnya adalah supaya kita semua di sini ngerti sebenarnya apa sih visi Allah itu dalam hidupnya kita. Supaya kita bisa terus memahami, belajar, terus mengenal sampai akhirnya, oh kita ngerti. Saya tahu sekarang apa yang Tuhan ingin saya kerjakan. Jadi supaya kita sebulan ini belajar sungguh-sungguh, saya berharap dari teman-teman punya kemauan, kerinduan, sebuah passion untuk kita benar-benar belajar dan kita ngerti, paham benar tujuan hidup kita itu apa. Dan gak sampai di situ kita stop di situ, urusan dengan diri kita sendiri, saya mau jadi apa, cita-cita saya apa, tujuan hidup apa. Kita selesai di bulan ini, tidak berkutat di area-area itu terus. Kenapa? Karena Tuhan punya satu visi yang lebih besar lagi buat kita. Kita selesai dengan diri kita sendiri dan saatnya kita bergerak untuk kita berdampak keluar. Untuk hidup kita ini punya impact. Untuk kita bisa mewarnai sekeliling kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan malam hari ini yang sering sekali kita gaungnya terdengar. Judulnya adalah On Vision. Saya mulai dengan satu pertanyaan, yaitu apa sih tujuan hidupku? Beberapa dari kita mungkin masih sering bertanya-tanya ya. Mungkin kalau lagi bengong ya kan. Di rumah bengong sendiri gak ada kerjaan. Terus mulai memikirkan kok hidupku begini-begini aja ya. Sebenarnya apa sih tujuan hidupku? Langkah hidupku ini sudah bener gak ya gitu. Mungkin ini sebagian sering kali bahkan muncul dalam benaknya kita. Apalagi yang di tengah-tengah merasa hidupnya stagnasi. Merasa karirnya kok gini-gini aja. Ngerasa di keluarga kok flat-flat aja ya. Gitu. Mulai bertanya dan bergaung terus, apa sih tujuan hidupku? Oke, saya parkir sebentar satu pertanyaan ini karena nanti akan terjawab dengan sendirinya. Saya pindah ke pertanyaan nomor 2 teman-teman. Sebenarnya apa arti hidup di dalam visi Allah? Kalau kita ngomong tujuan hidup kita, sejatinya yang paling mewakili, yang paling gampang, itu adalah dijawab dengan kalimat ini. Kita itu tujuan hidupnya adalah hidup dalam visinya Allah. Nah pertanyaannya adalah ya ini tadi. Hidup yang dalam visi Allah itu kayak apa? Kok abu-abu ya kelihatannya? Ya nggak hitam putih kayak kita hari ini.
Sudah jelas mana yang hitam, mana yang putih gitu ya. Saya dari tadi pengen menyapa teman-teman ini, selamat datang di tahun ajaran semester genap. Bipro University, kayak penerimaan maba ya, mahasiswa baru. Mau ospek bareng kita hitam putih. Nah, kira-kira apa sih artinya hidup dalam visi Allah itu? Apa sih kok tadi kok ngomong tujuan hidup itu kalau secara gampangnya kita bilang tujuan hidupmu apa? Tujuan hidup orang percaya, orang Kristen ya pasti kamu hidup itu di dalam visinya Tuhan, visinya Allah. Nah pertanyaannya adalah apa artinya hidup dalam visi Allah? Hari ini saya pakai satu ayat teman-teman. Amsal 29 ayat 18. Ya, saya ada bawa di sini ada 3 versi. Yang pertama versi bahasa Indonesia, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Sementara di versi yang kedua yang tengah-tengah, Amplified Bible dibilang, where there is no vision. Apa vision di situ yang dimaksud? No revelation of God and His word, the people are unrestrained. Versi ketiga, versinya NLT, New Living Translation, dikatakan di sana when people do not accept divine guidance, they run wild. Kalau saya ambil tulisan kata-kata yang saya kasih warna kuning-kuning itu semua, saya ambil dan saya rangkum jadi satu, jadinya seperti ini. Di sana ada kata wahyu, ada kata vision, ada kata revelation of God, ada His word atau firman Allah, dan ada divine guidance, petunjuk ilahi. Saudara, ketika kita tadi dikatakan, ketika kita mau hidup dalam visi Allah, ketika kita mau hidup di dalamnya, maka bisa dikatakan, kalau saya bikin satu statement adalah hidup dalam pewahyuan, dalam tuntunan Tuhan, dalam revelation of God, dalam divine guidance melalui firman Allah. Hidup di dalam visi Allah adalah hidup yang seperti ini. Kita mengenal Allah, kita terima satu pewahyuan dari Allah, pengertian setiap hari diperbarui. Oh Allah gini toh maksudnya. Atau suatu titik kita ngerti sesuatu dan bilang, aha, itu pewahyuan saudara. Tuntunan Tuhan, revelation of God, divine guidance. Taunya dari mana? Dari firman Allah. So jadi gak usah cari di mana-mana. Panduan hidup kita itu ada di dalam Alkitabmu. Saudara percaya Alkitab kita itu Alkitab firman Tuhan yang relevan sepanjang zaman, amin. Dari dulu, sekarang, 1 bulan, 2 bulan, 10 tahun lagi, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kita cari jawaban Tuhan, kalau kita cari tuntunan Tuhan, kalau kita cari divine guidance, carilah di Alkitab, amin. Firman Tuhan berbicara sangat relevan dari masa ke masa, dari zaman dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Gak ada revisi 1, revisi 2, revisi 3, dan macam-macam teman-teman. Tapi firman Tuhan itu pasti sangat akurat dalam menuntun hidup kita. Itu sumber yang paling bisa dipercaya. Terus pertanyaan, kalau kita gak hidup kayak gini, terus mau kayak apa? Kalau kita gak hidup di dalam visi Allah, apa yang akan terjadi? Di ayat tadi juga dikatakan, di Amsal, tetap tadi Amsal 29 ayat 18, saya ganti bahayanya yang warna merah-merah. Kalau gak ada wahyu jadi liar. Kalau gak ada vision, kalau gak ada revelation of God, gak ngerti firman Tuhan, people are unrestrained. Unrestrained itu hidupnya bebas. Bebas dalam arti bebas, bukan merdeka, bukan independence, bukan bebas. Tapi unrestrained, bebas dalam arti yang negatif. Kalau orang gak terima divine guidance, apa yang terjadi? They run wild. Saya tarik semua kata-kata merahnya, saya jadikan dalam satu slide. Jadinya adalah, kalau kamu gak hidup dalam visinya Allah, hidupmu akan jadi liar. Hidupmu akan ambisius banget, self-centris banget. Mikirin diri sendiri, apapun caranya, saya harus cuan gitu.
Gimana pun caranya, saya harus ambil posisi itu. Gak ngurus saya mau tusuk orang dari belakang, saya mau fitnah dia, saya mau jelek-jelekin, gak ngurus. Kenapa? Ambisius, unrestrained, bebas, pergaulan sebebas-bebasnya. Saya mau coba ini, coba itu, cuma nyoba gitu loh. Hidup cuma sekali, kalau gak dicoba terus kapan lagi? Selesai kamu coba, kamu gak akan bisa keluar dari sana. Malah manusia itu dalamnya adalah seperti kalau orang bilang binatang buas. Liar sekali, saudara. Liar sekali. Pemikiran-pemikiran kita, keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita, itu kadang sangat buas, sangat liar. Kenapa? Karena kita nggak ngerti tujuan hidup kita tadi sebenarnya adalah di dalam firman Tuhan, di dalam visi Allah. Sehingga kalau saya kembali ke satu pertanyaan awal tadi, apa tujuan hidupku? Kalau saya simpulkan teman-teman, tujuan hidup kita tadi itu adalah hidup dalam visi Allah. Benar kan? Dengan kata lain, tujuan hidup kita adalah mengenal Allah. Kita hidup untuk menggenapi firman-Nya. Dan kita hidup untuk bekerja, untuk memberi buah. Saya tarik kesimpulan ini dari yang sering kali Paulus gambarkan mengenai kehidupannya. Sebuah rasul yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana dia menerima panggilan Tuhan dan dia berbalik 180 derajat dari hidupnya yang lama. Dan dia bilang, sekarang setelah saya tahu, saya ketemu sama pribadinya Tuhan. Saya ngerti tujuan hidup saya. Bahwa sekarang hidup adalah untuk Kristus. Yang lain saya anggap sampah. Kenapa? Karena dia hidup, dia kenal Allahnya siapa. Dan dia hidup untuk genapi firman Tuhan. Panggilannya apa? Dan bahkan kata-kata ini juga saya ambil dari ucapannya Rasul Paulus. Hidup adalah bekerja untuk memberi buah. Saudara, sampai di sini saya ingin kita samakan kita. Kita ada dalam satu frame yang sama, teman-teman. Ada banyak artinya tujuan hidup di dalam Tuhan. Tapi malam hari ini, yuk kita simpulkan bahwa apa tujuan hidupku? Hidup dalam visinya Tuhan. Hidup yang seperti apa itu? Hidup yang untuk kenal Allah. Aku hidup untuk genapi firman-Nya. Dan aku bekerja untuk memberi buah. Amin. Kenapa kita perlu samakan visi? Kenapa kita perlu samakan satu frame, sepemikiran? Kenapa, saudara? Karena seringkali kita misleading, teman-teman. Seringkali kita mispersepsi, misleading, salah arah. Kita mengira bahwa tujuan hidupmu apa? Aku pengen jadi dokter. Aku pengen jadi arsitek yang sukses. Teman-teman, itu bukan tujuan hidup. Itu rencana hidup. Kalau tujuan hidup, sejatinya tujuan hidup orang percaya, itu gak jauh-jauh dari sini. Karena hidup kita mau hidup di dalam visinya Tuhan. Kita hidup dalam visi ilahi. Tuhan kita sama, amin. Tuhan Yesus Kristus. Masih percaya sama Tuhan Yesus? Amin. Kalau percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita punya visi yang sama dong. Kita di sini satu kapal dong, satu perahu dong. Perahu kita sama-sama menuju ke arah kekekalan dong. Amin. Otomatis visi hidupnya orang percaya, tujuan hidupnya orang percaya nggak jauh-jauh dari sini. Kenal Tuhan, menggenapi firman-Nya, bekerja memberi buah. Bahkan sampai amanat agung pun yang Tuhan Yesus ucapkan kepada murid-muridnya, termasuk pada panggilan untuk kita semua. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajar mereka untuk melakukan firman-Ku dan melakukannya. Itu berarti adalah bahwa mereka untuk kenal Allah, bahwa mereka untuk genapi firman Allah, dan apa yang kita kerjakan memberi buah, benar? Oke, jadi tolong digarisbawahi bahwa tujuan hidup itu tidak sama dengan rencana hidup. Tujuan hidupnya orang percaya itu bukan self-centris, Christ-center. 3 hal tadi itu.
bergerak dalam visinya Allah. Tujuan hidup cuma satu tadi itu sudah. Dalam visi Allah. Rencana hidupnya yang beda-beda. Kalau kita merasa ada yang berpikir, aduh Tuhan aku kok bingung Tuhan tujuan hidupku ini apa gitu ya. Doa terus jungkir balik siang malam setahun 2 tahun stres saudara. Karena gak seperti yang kita bayangkan. Tujuan hidup kita itu yang Tuhan berikan itu enggak, woi kamu jadi dokter ya gitu ya. Woi kamu jadi pengusaha ya. Kamu jadi ibu rumah tangga ya. No, itu rencana hidup. Itu panggilan hidup. Tujuan hidupnya cuma satu, kekekalan tadi itu. Jadi kalau kita sekarang sedang galau ke kanan dan ke kiri, biar malam hari ini datang ke Bipro, balik lagi ke tengah. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Ingat tujuan hidup kita sama. Tujuan hidupmu dan tujuan hidupku sama. Kita satu angkot kok. Menuju kekekalan. Rencananya yang beda-beda. Dari sini mau ke Betani Nginden. Bisa lewat depan situ, bisa lewat belakang Untak, ya toh. Bisa muter ke tengah kota dulu. Ya, bisa muter sampai Bundaran Waru sana dulu. Atau jalan-jalan ke Food Fest Surabaya Timur sana dulu. Tapi nanti ujungnya tetap ke Betani Nginden. Sama, cuman rencananya yang beda mau lewat mana. Tujuannya sama, tujuannya sama. Amin teman-teman, kita berada di dalam satu frame yang sama malam hari ini. Tujuan hidup dibedakan dulu ya dari rencana hidup. Nah malam ini saya ingin bagikan sebenarnya ada 3 hal teman-teman yang kita harus perhatikan. Ada 3 checkpoint yang kita harus perhatikan supaya tujuan hidup kita tadi itu stay di dalam visinya Allah. Bukan rencana hidup ya. Kalau rencana hidup teman-teman bisa rencanakan sendiri. Kalau tujuan hidup yuk kita bahas malam hari ini. Tujuannya karena sama kok. Gak jauh-jauh beda kok. Christ Center kok tujuan hidupnya. Apa itu yang pertama teman-teman? Supaya kita tahu visinya Tuhan itu apa. Pengenalan Tuhan itu seperti apa. Teman-teman checkpoint pertama. Ini gak bisa diwakilkan teman-teman. Ini gak bisa nitip. Checkpoint pertama itu saya tulis ini itu porsi. Perhatikan porsi makanan rohanimu. Udah ini satu porsi ini gak bisa dititipin. Emang kita bisa makan terus habis gitu. Wah, aku lapar tapi aku malas makan. Kamu dong yang makan pakai atas namaku ya. Nanti biar gue yang kenyang. Gak bisa. Saya lagi on diet nih. Tapi pengen makan steak, pengen makan sate babi gitu. Kamu yang makan ya. Kamu yang gendut, saya ngerasakan enaknya. Gitu. Mana bisa? Gak bisa teman-teman. Ya porsi ini sangat penting. Saat teduh hariannya kita itu sangat penting. Kenapa? Karena hidup ini sudah berkecamuk ke kanan dan ke kiri. Sudah liberal ke kanan dan ke kiri. Tapi ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, tujuan hidup kita, senternya kita, porosnya kita kembali ke tengah. Sebab itu doa sama firman Tuhan itu gak pernah kudet. Ngerti kudet? Kudet itu kurang update. Doa dan firman Allah itu selalu relevan. Doa dan firman Allah itu bagi orang Indonesia itu kayak nasi putih. Tuh saya kasih nasi putih. Udah pada lapar gak? Kalau lapar nanti selesai Bipro kita ngobrol di depan sambil makan ya. Tapi gak nasi putih kayaknya. Batagor mungkin ya. Tapi percaya gak habis makan batagor kalau ditanya lu udah makan belum? Belum. Kenapa? Iya belum makan nasi. Ya, for Asian people nasi putih is the key. Ya kan, sego putih is the key. Harus makan nasi putih. Meskipun cuma 3 sendok sudah kerasa sudah makan. Daripada makan batagor, siomay, bakso. Kalau ditanya udah makan belum? Udah sih tapi masih ada yang kurang. Kurang apa? Nasi putih ya bisa jawab kan sudah. Ya, jadi doa dan firman itu seperti nasi putih buat kita. Orang Asia, orang Indonesia. Harus makan tiap hari. Lapar gak? Lapar makan gak? Makan.
Kalau nggak lapar, makan nasi putih nggak? Tetap makan, menunya tetap ada nasi putih meskipun sedikit. Dan seringkali kita melupakan apa yang namanya nasi putih ini teman-teman. Kalau di dunia rohani, meskipun di dunia dunia jasmani mereka teman sejati kita yang nggak pernah meninggalkan kita gitu ya. Kita juga gak tega ninggalin nasi putih gitu kan. Tapi di dunia rohani nasi putih ini ditinggalkan seringkali. Kenapa? Karena dianggap ini wasting time. Lebih baik aku bekerja, menghasilkan daripada aku saat teduh 1 jam tapi seolah-olah tidak menghasilkan apa-apa. No. Kalau kita mau ngerti tuntunannya, kalau kita mau kenal pribadinya, kalau kita tadi mau dapat divine guidance, kalau kita mau dapat revelation of God, tapi hanya doa dan baca Alkitab 10 menit setiap hari, Chinese people bilang, itu Aceng gak ketemu Ali, gak cengli saudara ya. Gak iso saudara. Kenapa? Porsinya itu penting. Porsi itu penting. Jadi kita gak bisa juga berdalih. Yang penting kan aku saat teduhku berkualitas. Meskipun 5 menit, 10 menit berkualitas. Gak apa-apa, yang penting kualitasnya. Saya gak terlalu percaya dengan yang model kayak begitu. Karena kualitas saja gak cukup. Kita butuh kuantitas saudara, kita butuh porsi, kita butuh frekuensi, kita butuh durasi saudara. Kenapa? Saya tulis itu, kualitas akan membawamu ketemu Tuhan. Tapi kalau kamu mau menemukan Tuhan dan kamu mau mengenal pribadinya, butuh yang namanya kualitas sama kuantitas. Butuh frekuensi. Lapar gak lapar harus makan. Lapar gak lapar, rohaninya harus doa, harus baca firman. Kenapa? Karena itu seperti sebuah nasi putih tadi bagi kita. Kalau tunggu lapar saja baru makan, kembung duluan. Orang Jawa bilang masuk angin, enter wind gitu ya. Secara ilmiah tidak ada masuk angin. Betul gak Kak Indra? Ini sekolahnya di arah situ-situ ini. Katanya saya dibilang gak ada masuk angin itu, gak ada ilmiahnya masuk angin. Itu lambungmu bermasalah, dibilang begitu. Oke, saya nurut aja. Jadi, saudara pernah bayangin gak ya? Makanan enak, yang berkualitas, ya, tapi porsinya cuma sedikit. Cuman makan daging steak, cuma 1 slice. Satu slice doang, bukan satu besar begini, 1 slice doang. Itu daging yang sangat berkualitas. Tapi porsinya kecil, porsinya kurang. Saudara sehat nggak makan itu? Sehat. Kenyang nggak? Nggak. Kalau nggak kenyang, bisa bertumbuh nggak? Nggak bisa. Sebaliknya kondisi yang kedua, makanannya porsinya banyak, tapi karbo semua, nggak ada proteinnya. Sehat nggak? Nggak. Kenyang nggak? Kenyang. Kenyang toh tapi nggak sehat. Gak bisa bertumbuh sehat. Poinnya sama-sama gak bisa bertumbuh. Kualitas doang gak bisa bertumbuh, kuantitas doang gak bisa bertumbuh. Jadi kita harus punya kualitas, kita harus punya kuantitas. Ini checkpoint pertama saudara. Percayalah ini checkpoint pertama dan yang terutama juga ini gak bisa diwakilin. Wes talah, gak bisa. Nanti masuk surga itu juga gak bisa diwakilin. Itu checkpoint pertama saudara. Di checkpoint yang kedua, apa yang harus kita perhatikan saudara? Saudara perhatikan shape yang ada pada dirimu. Ya, kalau teman-teman baca bukunya Rick Warren, The Purpose Driven Life, bagus banget. Buku sudah lama, tapi still relevant till now. Anda bisa baca, di sana dibahas tentang shape. Kenapa? Shape itu apa sih? Shape itu singkatannya dari, akronimnya dari S itu spiritual gift, karunia rohani. Kemudian heart, dorongan hatinya kita. Passionnya kita lah kalau orang bilang sekarang. Passion. Abilities, kemampuannya kita. Personality, kepribadiannya kita. Sikap hatinya kita. Ya. Experience, pengalaman hidup. Saudara, kalau tadi kata kunci pertama di checkpoint yang pertama, kata kuncinya itu perhatikan apa, input apa yang masuk ke dalam dirimu. Di checkpoint yang kedua ini, key point-nya adalah
setelah tadi input tuh masuk, gimana cara kita ngelolanya di dalam? Gimana Tuhan itu membawa kita dalam proses-prosesnya itu? Ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Kita harus dalam hidup ini kita harus punya waktu buat ngecek, berhenti di checkpoint kedua ini dalam waktu yang lama itu nggak masalah. Anda harus benar-benar perhatikan. Karena kenapa? Belajar untuk peka. Shape ini bantu kita menata rencana hidupnya kita. Shape ini bantu kita mengenali proses hidup yang kita alami. Saya percaya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka iseng. Bukan Tuhan yang suka coba-coba. Jadi ketika dia izinkan ada hal-hal yang terjadi dalam hidupnya kita, selama tahun-tahun tertentu, selama belasan tahun kita hidup, selama puluhan tahun mungkin kita hidup dan jalani apapun itu, negatif maupun positif. Semuanya itu kan hasilnya akan membentuk ini. Membentuk hati kita kemana. Abilities kita bertambah, kita jadi ngerti. Kita itu bagus di bidang apa. Experience itu kita di sana kita belajar apa. Proses hidupnya seperti apa. Jadi ingat tujuan hidup itu satu. Tapi rencana hidup ada banyak. Di sini kita punya banyak free will teman-teman. Punya kehendak bebas. Makanya jangan berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan tujuan hidupku apa Tuhan? Profesiku aku mau jadi apa besok Tuhan? Itu bukan tujuan hidup, itu rencana hidup. Tuhan kasih free will di situ. Susah dapat jawabannya, yang ada malah stres. Karena jawaban Tuhan, visinya Tuhan, tujuan hidup dari Tuhan, itu enggak sekecil skopnya itu ngomong tentang profesinya kita mau jadi apa. Tujuan hidup itu tidak equal dengan profesi. Karena kita di sini bipro ya, profesional muda semua. Anda mau jadi dokter kayak tadi, bisa jadi itu sesuai kehendak Tuhan. Kalaupun enggak jadi dokter, mungkin Anda jadi seorang videographer. Itu pun bisa jadi kehendak Tuhan. Bisa. Jadi gak cuma satu. Sama kalau kita ngomong jodoh. Nah, ayo. Percaya mana? Jodoh dari Tuhan, pasangan hidup. Cuma ada satu. Atau bisa milih terserah kita. Ayo. Opsi pertama ada yang berpikir, oh Tuhan pasangan hidupku kalau dari Tuhan. Pasti si A, itu kalau dapat itu dari Tuhan. Sementara di pemikiran kedua, saya bebas milih. Yang penting saya ngerti. Pilihannya itu sesuai dengan firman Tuhan enggak? Ya, saya enggak mau ngejudge yang mana. Karena ada kok orang yang saya pernah dengar kesaksian. Berdoa terus tiba-tiba di gereja bilang itu jodohmu. Wah gitu. Ya, boleh aja. Jadi kok, bahagia kok. Memberkati kok. Mungkin bisa ada yang ke sana. Tapi kalau saya pribadi saya nggak ngalami yang itu. Saya ngalami yang kedua. Karena kenapa? Tahap pertama kita memilih siapa jodohnya kita. Kita menikahi siapa yang kita sukai. Itu keputusan pertama. Keputusan kedua, siapa yang kita pilih tadi, siapa yang kita nikahi tadi, ya kita bertanggung jawab untuk kita mencintainya. Itu tujuan hidup versinya Tuhan. Itu gak cuma satu tadi saudara. Itu rencana hidup yang ada banyak tadi. Dan itu depends on you. Itu sesuai dengan dorongan hatimu, heartnya kemana. Itu sesuai dengan abilitiesmu nanti kemana. Kamu diperlengkapi seperti apa. Dan bahkan banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami. Itu akan membentuk siapa sih kita itu sebenarnya. Kenapa sih kok Tuhan mau proses hidupku seperti ini? Jadi kalau rencana hidup gagal, jangan menyerah. Karena itu cuma rencana. Rencana manusia bisa gagal. Ketika kita gagal, kembali lagi. Tuhan, tujuan hidupku untuk menggenapi visimu Tuhan. Untuk mengenal Engkau Tuhan. Tujuan hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Tujuan hidupku aku bekerja memberi itu buah Tuhan. Kalau aku gagal, itu cuma rencanaku yang gagal. Aku harus bangkit. Tapi di setiap kegagalan, kita belajar sesuatu.
Ya, ada satu statement yang sangat terkenal sekali, tolong ditampilin. Tuh, what doesn't kill you makes you stronger. Mau gagal 10 kali gak apa-apa, tapi belajar dari setiap kegagalan itu. Jangan sampai gagal 10 kali dapat kesimpulannya cuma 1. Ya, gagal 10 kali harus dicoba dengan saya berdoa itu 10 cara yang berbeda teman-teman. Jadi saudara sudah punya 10 pengalaman. Will make you stronger. Sering kali mungkin kita semua di sini banyak yang sudah kerja ya. Saya juga begitu saudara. Di setiap perusahaan yang saya baru masuk, saya selalu merasa saya ini gak bisa apa-apa. Saya merasa bodoh banget saudara. Saya merasa powerless. Saya merasa clueless ya. Feels insecure. Gak nyaman banget, namanya tempat baru. Seperti itu saudara. Tapi ya terus belajar. Terus belajar. Sebab percaya ini, what doesn't kill you makes you stronger. Jadi hidup dalam visi Allah itu gak bicara cuma tentang profesi. Ingat profesi itu cuma rencana hidup kita. It doesn't equal sama tujuan hidup. Tujuan hidup kita cuma satu. Kepada Kristus. Rencana hidup kita boleh banyak. Tapi pastikan tujuan hidupmu itu pasti mengatasi semua rencanamu. Dan pastikan di setiap rencana hidupmu tadi yang macam-macam itu, kita mencari, Tuhan, saya punya rencana ini. Ini sesuai enggak sama firman Tuhan? Kalau aku jalan dalam rencana yang ini, di sisi mana aku bisa mempermuliakan nama Tuhan? Di sisi mana aku bisa menjadi berkat? Di sisi mana aku bisa bekerja dan memberi buah? Jadi tujuan hidupmu pasti lebih besar daripada rencana hidupmu. Sebaliknya, di dalam rencana hidupmu, di dalam setiap profesi yang kita pilih, pastikan kita hidup di sana dengan membawa tadi. Di balik apa tujuannya? Kita harus bisa, kalau saya pakai kata-kata itu harus bisa memaknai hidupnya apa. Saudara, seseorang yang hidup dalam visi Allah, itu mampu memaknai panggilan hidupnya. Terlepas dari apapun profesinya. Jadi nggak peduli profesimu apa, di sana kamu harus bisa menemukan tujuan hidupnya. Kalau kita tembak ke atas ke Tuhan itu apa ya dalam profesiku ini ya. Sehingga kita merasa di sana kita benar-benar merasakan hidup. Kita benar-benar merasakan aku bekerja ini, aku bekerja buat Tuhan. Aku bekerja ini cuman casingnya. Tujuannya tetap untuk menggenapi firman Tuhan. Tujuannya tetap aku berbuah untuk Kristus. Jadi apapun profesinya itu casingnya yang berbeda-beda. Jeroannya harus tetap sama. Nah shape itu tadi membantu kita menemukan arahnya. Kita mau pilih yang mana. Kan banyak rencananya. Shape tadi membantu kita memberi arahnya. Walaupun kita nggak tahu ujungnya itu mau kemana. Gak ada yang tahu kan 5 menit ke depan, 10 menit, setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan itu mau jadi apa gak ada yang tahu. Yang kita tahu ya our today. Hari ini yang kita tahu. Tapi rencana, boleh dong kita rencana. Harus, gak boleh mengalir. Kita hidup harus punya rencana. Yang mengalir Roh Kudus. Kita bukan Roh Kudus, kita harus punya rencana. Dengan dipimpin sama Roh Kudus. Key point-nya yang kedua adalah perhatikan tadi, gimana kita ngelolanya. Checkpoint yang ketiga, yang terakhir. Perhatikan buahnya. Hidup kita berbuah enggak? Hidup kita jadi berkat enggak? Ada kesaksian enggak yang sudah kita keluarin dari hidup kita? Hidup kita untuk melayani enggak? Atau kita cuma mintanya untuk dilayani aja? Kalau dikritik mau enggak? Kalau ditegur mau enggak? Kalau masih self defense terus, ini buah atau bukan sih? Kayak gini yang hidup yang mau tujuannya mau untuk mengenal Allah. Oh pasti enggak, berarti salah, harus dibenerin. Jadi saudara kita kalau kenal Tuhan, kita ngerti firman, belajar firman. Semakin tiap hari dilengkapi pewahyuan demi pewahyuan, pengertian demi pengertian. Saudara datang ke FA, saudara diberkati di sana. Saudara datang ke Bipro, saudara join pelayanan di sini. Saudara belajar melayani, hatimu itu dirubah gak sadar.
Sikap hidupmu dirubah. Kepribadianmu diperbarui. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Supaya setiap hari kamu semakin tahu. Kehendak Tuhan tuh yang baik itu kayak apa. Gak dari situ mungkin mulai sadar. Iya ya, hidupku dulu gak kayak gini loh. Dulu aku orangnya egois banget. Dulu aku orangnya gak bisa dikritik. Dulu orangnya cuma mikirin diri sendiri. Sekarang kok berubah ya? Ada orang ngomong apa, kok hatiku lah saya lebih terbuka ya. Disaring dulu, oh iya memang betul ya. Ada yang harus tak perbaikin ya. Semua pasti ada masanya saudara. Semua pasti ada masanya sampai ke masa buah ini saudara. Keywordnya di checkpoint yang ketiga ini adalah, keywordnya di checkpoint yang pertama perhatikan apa yang masuk ke dalam diri kita. Terutama makanan rohani kita. Checkpoint yang kedua, shape tadi saudara. Checkpointnya adalah perhatikan apa yang ada padamu. Gimana proses hidup kita, gimana kita mengelolanya tadi. Hal yang masuk tadi dikelola gimana. Checkpoint yang ketiga, gimana outputnya kita. Yang keluar dari hidupnya kita itu apa. Bukan ngomong karir yang sukses, no bukan, lebih dari itu. Bukan ngomong profesi kita apa, bukan. Bukan ngomong promosi jabatan, bukan. Ingat itu tadi semua cuman rencana hidup. Tujuan hidupnya apa yang keluar dari dirimu. Apakah saudara merasa amanat agung yang ada di Matius itu yang Tuhan omongkan, pesan terakhirnya Tuhan sebelum naik ke surga. Apakah amanat agung itu masih relevan dengan hidupmu sekarang? Jadi perenungan kita bersama. Saya renungkan terus hal ini beberapa waktu ini. Gimana caranya membawa amanat agung itu relevan dengan hidup saya yang tiap hari di kantor. Ya apa cara saya mewarnai hidupnya teman-teman saya di sekitar saya yang di kantor. Perenungan kita bersama teman-teman. Jadi 1, 2, 3. Ingat ada porsi. Gak bisa diwakilin. Karena itu membentuk apa yang masuk dalam setiap kita. Memperlengkapi kita. Yang kedua ada shape. Perhatikan gimana kita mengelolanya. Biar rencana hidup kita itu tetap dalam tujuan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Yuk sambil teman-teman saya undang PAW maju ke depan lagi. Gimana kita mengelolanya? Dan yang ketiga, gimana apa yang keluar dari hidupnya kita? Apa yang keluar dari sana, saudara? Jadi melalui perenungan firman ini, saya berharap kita bisa memahami tujuan hidup kita di dalam visi Allah itu yang gimana. Kita bisa memaknai setiap profesi yang sekarang Anda ini tekuni, harus dimaknai apa? Saya sering bicara juga sama istri saya, profesinya apa, panggilannya apa setelah menikah. Pure, dia memilih, saya mau jadi full time mom, itu profesi saya. Loh kenapa kamu kok bisa begitu? Harusnya hari ini saya undang dia ke sini untuk saya bikin mini talk show. Tapi katanya, loh jadi tak? Gak siap aku gitu. Ya wis kapan-kapan naik. Kenapa seorang bisa sangat excited banget jadi seorang full time mom? Kenapa? Karena bisa memaknai apa panggilan hidupnya. Kenapa kok saya excited banget kalau kerja? Karena berusaha memaknai apa sih maknanya gitu. Gak gitu ya bosen. Iya kan? Dan bagaimana kita menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Saya akan tutup dengan ini teman-teman ya. Banyak perumpamaan di firman Tuhan. Beberapa ujungnya selalu sama. Firman Tuhan ngomong talenta. Dipercayakan 1, 3, 5. Itu inputnya. Lu dikasih berapa? 1, 3, 5. Input yang masuk. Bagaimana kita mengelolanya tadi? 3 hamba tadi mengelola talenta dari tuannya. Dan bagaimana outputnya? Menghasilkan berapa? Sama kan prinsipnya? 1, 2, 3 tadi. Perumpamaan lagi. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Inputnya dapat semua. Apa yang didapat? Lentera tadi. Tetap menyala. Sama-sama modalnya sama, inputnya sama. Gimana mereka mengelolanya? Yang 5 ya sudah, ini udah menyala kok, ya udah cukup. Yang 5 berpikir, gimana saya memaknainya supaya bisa menyala terus? Mungkin bawa minyak cadangan, beli di toko gas sebelah, ya gimana caranya? Memaknai. Mereka excited dengan lenteranya tadi.
Nggak cuma jagai tadi, nggak cuma seperti hamba tadi, cuma jagai 1 talenta, jagai terus pokoknya. Nggak diapa-apain, nggak dikelola. Percayalah Tuhan nggak iseng toh ngasih modal tadi itu. Tuhan nggak iseng ngasih shape tadi itu, nggak iseng. Kebetulan di keluarga kami, istri saya pernah penyakit cancer, pernah mampir di hidupnya. Kalau Tuhan itu cuma iseng punya rencana itu, saya marah dong. Nggak adil. Tapi saya tahu Tuhan pasti punya rencana apa. Kita maknai apa itu. Sampai kesembuhan itu terjadi. Mujizat itu sampai terjadi. Maknai. Outputnya tadi apa? 5-nya dibilang mati lenterannya. 5-nya tetap hidup. Masuk dalam pesta. Hambanya tadi dikatakan apa? Endingnya hidup kita itu nanti kayak begini cumaan. Hai hambaku yang setia. Atau yang kedua, hai hambaku yang jahat. Ending hidupnya kita itu kayak begitu. Tujuan hidupnya harusnya mengarah ke sini. Bukan hai hambaku yang seorang GM gitu ya. Hai hambaku yang manajernya hotel. Hai hambaku yang punya usaha pabrik apa gitu. Hai hambaku seorang desainer interior yang luar biasa. Gak ada yang gitu. Yang ada cuma hai hambaku yang setia atau hai hambaku yang jahat. So 1, 2, 3. Semoga itu bisa menjadi sebuah pegangan yang relevan dalam kita membawa tujuan hidup kita untuk sesuai di dalam visinya Allah. Amin. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.